Selamat petang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bagaimana puasanya hari ini? Bagi yang berpuasa, nah kalau yang berpantang, saya juga berharap agar dapat bertahan dan mampu melewati hari ini. Baik, kita akan mengucap syukur karena telah diberi kekuatan yang memampukan kita untuk melewati puasa atau berpantang kita hari ini. Mari kita awali kebaktian doa setelah puasa ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa, bait pertama dan kedua. Jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kelemahan kami berdoa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan agar hidup kami semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena kami menyadari jika pergumulan hidup kadang membuat kami goyah, sehingga kami tidak mempercayai Tuhan dan lebih senang melakukan kehendak kami sendiri. Pada petang hari ini kami memohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus agar berkenan menolong kami dalam memahami firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun
sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kita akan membaca bahan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema untuk renungan pada petang hari ini adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua orang, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Artinya, tidak ada dari kita yang steril dari perbuatan salah atau dosa. Baik dalam hal apapun, bisa perbuatan, bisa perkataan, atau bahkan yang masih dalam ranah niat. Bahkan tidak sengaja berbuat salah pun itu sudah masuk dalam kategori berbuat kesalahan. Namun yang membedakannya adalah tidak semua orang itu sadar telah berbuat kesalahan. Atau sebenarnya dia tahu jika dirinya berbuat kesalahan, namun lebih senang mengelak atau menyalahkan orang lain dan enggan memperbaiki diri. Keberadaan kita yang berbeda dan bertolak belakang ini, ya Bapak Ibu, ditunjukkan dalam kisah dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Seorang penjahat disalibkan di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik dan benar, tetapi disamakan dengan penjahat, sehingga banyak orang mengejek, menghina Tuhan Yesus melalui ucapan mereka yang kasar dan merendahkan. Banyaknya hinaan, ejekan yang ditujukan kepada Yesus membuat salah seorang penjahat ikut-ikutan merendahkan Yesus dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ucapannya menunjukkan bahwa dia tidak sadar bahwa setiap perbuatan atau perbuatan yang sudah pernah ia lakukan adalah salah. Jadi walaupun ia dihukum, tetapi penjahat itu tetap saja keras kepala. Bahkan ketika dia dihukum, dia hampir mati waktu itu, ia masih mencela
orang yang sama-sama dihukum. Mungkin saja penjahat itu tahu jika Tuhan Yesus adalah orang baik, dan kita dapat membacanya ketika orang itu mengatakan Yesus adalah Kristus. Tetapi ia memilih untuk tetap menjadi orang yang jahat hingga akhir hidupnya. Berbeda dengan seorang penjahat yang lainnya, yang menyadari jika kehidupan yang selama ini dijalaninya itu banyak melakukan kejahatan. Maka akibat dari kejahatan itu, ia sudah sepantasnya mendapatkan hukuman. Karena sadar bahwa dirinya adalah orang yang salah dan berdosa, maka penjahat itu kemudian membuka diri dan melihat Tuhan Yesus. Beberapa penafsir mengatakan jika kedua penjahat ini sebenarnya pernah mendengar atau bahkan tahu tentang mukjizat dan perbuatan baik Yesus yang didasarkan kasih-Nya. Tetapi respon mereka berbeda. Sedangkan penjahat yang sadar kemudian berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu kisah ini kemudian berakhir dengan ucapan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan kita tahu jika seorang yang jahat ini atau disebut dengan penjahat ini kemudian bertobat adalah suatu hal yang baik. Iya Bapak Ibu, iya kita tahu, tetapi kita tidak menyadarinya jika sebenarnya kita ini bisa saja masuk dalam kategori penjahat yang tidak bertobat, malah ikut-ikutan menghina orang jahat lainnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah postingan di Instagram beberapa waktu yang lalu. Postingan itu menggambarkan suatu realita dalam kehidupan nyata saat ini. Kurang lebih begini isinya. Jika kita posting atau kita pasang story, status di IG atau di FB atau di WhatsApp, jumlah view story atau yang lihat story kita itu lebih banyak jika dibandingkan dengan yang like, yang menyukai postingan kita. Artinya tidak semua orang itu suka sama kita, tetapi akan ada orang yang selalu mengawasi dan memantau kita. Jadi intinya berhati-hatilah. Nah Bapak Ibu, itu postingannya seperti itu. Jika saya hubungkan dengan renungan hari ini, jangan-jangan kita ini sama saja dengan penjahat yang ikut mengolok-olok, atau orang-orang banyak yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, tetapi ikut menghina, ikut mencaci maki Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena kita lebih senang melihat, lebih senang memantau, bahkan mengawasi setiap perbuatan sesama kita. Begitu mereka berbuat satu kesalahan, lalu kita hujat habis-habisan. Kita tidak sadar jika sebenarnya kita juga adalah orang berdosa, orang yang tidak luput dari kesalahan. Mari kita ingat kembali perkataan Tuhan Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, perkataan ini akan kita dengarkan, ya, akan kita dengarkan jika kita sadar dan mau bertobat. Kalau
nggak sadar dan nggak mau bertobat, ya belum tentu bisa dengar. Kenapa? Karena kesadaran diri lalu bertobat merupakan jalan pembuka, jalan menuju pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini meyakinkan kita bahwa Firdaus atau keselamatan itu nyata adanya, yang mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dengan rendah hati. Melalui kerendahan hati, maka kita akan menyadari keberadaan diri kita, sehingga kita tidak akan ada keinginan yang merasa paling benar, merasa paling baik, atau merasa paling hebat. Memang kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi ketika kita sadar kita telah berbuat dosa atau salah, maka segeralah datang kepada Tuhan. Mohonlah ampun dan belas kasihan kepada Tuhan. Amin. Merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang mengasihi kami saat ini datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan rasa syukur. Melalui doa syafaat ini ya Tuhan, kami memohon agar kami semua yang saat ini mengikuti kebaktian doa ini dimampukan untuk selalu mawas diri dan hidup di dalam pertobatan. Kami mau hidup dengan rendah hati dan tolong kami agar selalu menghindar dari perasaan paling baik dan paling benar. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam doa ini kami juga berdoa agar GKI Tegal mampu menjadi media dalam menyelenggarakan persekutuan, agar kami hidup di dalam cinta kasih dan pengampunan. Walaupun saat ini kami tengah mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19, kami mau terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, agar dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Berkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dari pemerintah, aparat keamanan, hingga tenaga kesehatan.
dan juga bagi masyarakat di sekitar kami, agar semakin sadar dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami yang saat ini sedang kami alami, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan apapun itu. Kami mau percaya jika Tuhan akan menjaga dan menyertai kehidupan kami. Inilah Tuhan, pergumulan dan doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebaktian doa setelah puasa telah selesai. Semoga Bapak Ibu tetap mampu menjalani hidup dengan tetap rendah hati dan saling menghargai. Amin.